Shalom Impact Kids, aku Kak Agus. Senangnya dapat melihat kalian lagi di sini. Sekarang kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Agustus. Apa kalian masih ingat tema kita di bulan ini? Betul sekali, tema kita adalah buah keselamatan. Dan tema kita di minggu ini adalah rantai yang diputuskan. Minggu ini kita akan belajar apa itu kebebasan dan belenggu. Impact Kids, belenggu adalah sesuatu yang mengikat kita seperti tali dan rantai. Dosa itu seperti rantai atau belenggu. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib, Ia telah berhasil melepaskan kita dari rantai dosa. Karena itu, kita mau bersyukur ya. Impact Kids, maka dari itu, yuk kita baca kalimat komitmen kita. Aku bersyukur atas kasih karunia keselamatan dari Kristus yang tidak dapat kubeli dengan usahaku. Nah, karena Tuhan sudah baik dengan membebaskan kita dari rantai dosa, maka kita pun ingin memuji dan menyembah Tuhan. Mari bangkit berdiri. Shalom Impact Kids! Ada yang masih ingat pelajaran kita selama bulan Agustus ini? Yes, kita akan sama-sama belajar tentang kemerdekaan.
bukan cuma kemerdekaan Indonesia, tapi juga sebuah kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Kalau minggu lalu kita sudah belajar dari bangsa Israel yang menjadi budak, minggu ini kita akan belajar tentang kebebasan. Nah, sebelum kita dengar lebih lanjut pelajaran firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena berkat dan penyertaan Tuhan kami boleh kembali berkumpul di dalam Impact Kids Online. Tuhan berkati kami setiap apa yang akan kami dengar dan apa yang akan kami pahami, biar semuanya itu jadi kemuliaan untuk nama Tuhan dan kami bisa melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Impact Kids, minggu lalu kita belajar bahwa bangsa Israel pernah menjadi budak di tanah Mesir. Adakah adik-adik yang masih ingat apa artinya budak? Betul, budak adalah seseorang yang tidak memiliki hak adik-adik. Karena hidup mereka itu dimiliki oleh orang lain. Biasanya seorang budak akan dipakaikan rantai di tangan dan kakinya supaya dia tidak bisa kabur atau lari dari tuannya. Sudah hampir sama dengan peliharaan kita di rumah ya adik-adik. Nah adik-adik, Alkitab kita mencatat bahwa dosa itu juga mengikat kita seperti rantai yang mengikat para budak itu. Mungkin adik-adik pernah mendengar kata-kata belenggu dosa. Apakah kalian tahu apa arti belenggu? Belenggu itu adalah sebuah alat yang dipakai oleh para polisi biasanya untuk mengikat para penjahat agar tidak bisa kabur. Nah, mungkin kalian tahu kata-katanya lebih familiar itu borgol. Nah, dari kata-kata itu kita bisa membayangkan bahwa orang yang terus-terusan melakukan dosa adalah orang yang hidupnya itu diborgol dan diikat oleh dosa. Dia tidak bisa lari ataupun menjauh dari dosa. Kemana dosa mau dia pergi, dia harus mengikutinya. Karena ia telah diikat oleh dosa. Inilah kenapa ada banyak sekali orang yang susah untuk tidak lagi melakukan dosa adik-adik. Padahal kita udah tahu bahwa itu apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak benar dan itu adalah sebuah dosa. Tapi kita susah sekali untuk berhenti melakukan itu. Misalkan kebiasaan kita untuk berbohong, mungkin sama orang tua atau sama teman. Kita semua tahu bahwa itu tidak baik, tapi susah sekali untuk kita berhenti berbohong. Kita akan merasa takut atau merasa kita nggak bisa berkata jujur. Hal ini terjadi karena dosa sudah mengikat kita. Sama seperti bangsa Israel, kita juga punya Allah yang maha besar, yang tidak mau anak-anaknya menjadi budak. Ia mau anak-anaknya bebas dan merdeka untuk bisa memuliakan namanya. Kalau bangsa Israel dibebaskan dari bangsa Mesir yang memperbudak mereka, Tuhan juga sudah membebaskan kita dari dosa yang memperbudak kita loh adik-adik. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dan membebaskan kita. Menebus itu artinya membayar. Jadi Tuhan sudah membayar jiwa kita agar dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Cara membayarnya juga gak main-main adik-adik. Karena harga bayar dosa adalah maut, maka itulah yang Tuhan pakai untuk menebus kita. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita semua. Setelah kita ditebus, Tuhan Yesus menjadikan kita orang-orang yang merdeka. Artinya, Tuhan bukan membayar kita untuk menjadikan kita budak Allah.
Tuhan membayar kita untuk membebaskan kita. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita pilih? Apakah kita mau menjadi orang-orang merdeka di dalam kasih Tuhan? Atau karena kita sekarang bebas, jadi kita memilih untuk kembali menjadi budak dosa? Kalau kita benar-benar bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan, yuk kita mau hidup di dalam kasih dan mengambil keputusan untuk hidup mengikuti setiap perintah Allah. Sekarang kakak mau ajak kalian semua untuk sama-sama bangkit berdiri dan kita mau ucapkan satu kalimat ini sebagai janji dan ucapan syukur kita kepada Allah. Yuk kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersyukur karena Yesus sudah membebaskan aku dari dosa yang membelenggu hidupku. Amin. Shalom Impact Kids, saya Theo. Yuk hafalin firman Tuhan. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dadah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tubuhmu, hati-hati gunakan tubuhmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Nah, Impact Kids, kita telah belajar bahwa Yesus sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Minggu depan, kita akan belajar tentang kasih karunia keselamatan dari Kristus yang tidak dapat dibeli dengan usaha kita sendiri. Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan ibadah online Impact Kids setiap hari Minggu jam 8 pagi hanya di Impact Community Indonesia dan Impact Future Generation. See you next week.